Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MT, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, serta senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menurut kalian, kali ini MT OSIS mau ngapain ya? Yap, bener banget. Jadi, kali ini MT OSIS akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Meneladani Sifat Rasulullah. Kalian udah penasaran belum sih? Kalau aku udah ya. Mending kita langsung simak aja ya videonya. Sebagai rahmat bagi semesta alam, peran Rasulullah SAW menjangkau semua aspek kehidupan umat manusia dan dunia seisinya. Rasulullah SAW bukan hanya merupakan pemimpin agama, melainkan juga kepala pemerintahan yang bijak dan adil, panglima perang yang cerdas dan tangguh, kepala keluarga yang penuh kasih sayang, guru yang sabar dan mengayomi, serta seorang individu yang berakhlak mulia. Setiap perilaku, perkataan, sikap, kebiasaan, dan perjalanan hidup beliau merupakan teladan bagi seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Perjalanan dakwah ke kota Taif di awal masa kenabian adalah pertama kalinya Rasulullah SAW menyampaikan wahyu di luar kota Mekah. Rasulullah SAW bahkan tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan hal yang beliau tidak mau lakukan. Seringkali Rasulullah SAW bahkan menjadi orang pertama yang maju untuk melakukan hal-hal yang sulit atau berbahaya. Meskipun hal tersebut bisa menyusahkan atau membahayakan beliau, keberanian Rasulullah SAW untuk menjadi yang pertama dalam bertindak mampu menumbuhkan rasa hormat, kecintaan, dan kesetiaan dari para sahabat. Ketika mendapatkan perundungan dari kaum kafir Quraisy di Mekah pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa perlu mencari dukungan dari kota Taif sekaligus membawa misi dakwah. Untuk hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengirim utusan, melainkan beliau sendirilah yang menuju ke kota tersebut dengan ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sayangnya orang-orang Taif menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan lemparan batu hingga terluka parah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bersembunyi di kebun milik Utbah bin Rabi'ah untuk menghindari kejaran orang-orang Taif. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah terhadap musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir.
Mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa beliau. Bersama Jibril alaihissalam turut serta malaikat penjaga gunung yang berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung dan Robmu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikan gunung Asyabin ini ke atas mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak hal tersebut. Bahkan beliau berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang Taif akan memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti." Sekalipun sudah dilempari batu hingga terluka parah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan dendam kepada para penduduk Taif. Di kemudian hari, penduduk Taif akhirnya menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam. Dari kisah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati. Karena tujuan dakwah adalah menyampaikan wahyu dan membawa kebaikan, maka jangan sampai perasaan kecewa dan dendam justru malah membawa keburukan bagi orang-orang yang dituju. Adapun hikmah dari kisah tersebut yaitu 1. Tetap teguh dan gigih dalam menyampaikan dakwah meski harus dihadapkan tentangan dan penolakan. 2. Tidak ada rasa dendam terhadap kaum atau orang yang telah melukai hatinya. 3. Besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaumnya. 4. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi dan menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat, terutama di saat menghadapi ujian. Nah, jadi itulah salah satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diteladani teman-teman. Ambil sisi baiknya dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat, bahagia, dan ceria ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.